Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tertentu kali ini akan membahas tentang konstruksi rangka batang. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi ini perbedaan ketika bangun segitiga dan bangun segi 4 diberi beban sebesar P. Ini beban sebesar P ini nominalnya sama ya. Nah, kita coba lihat dulu yang bangun segi 4. Jadi kalau bangun segi 4 kita kasih gaya P, ini cenderung akan terjadi perubahan bentuk seperti ini. Ya, jadi akan terjadi perubahan bentuk. Nah, kalau bangun segitiga, batang CB ini akan menahan batang P. Jadi ketika ini didorong ke sini, batang CB akan menahan tekan, dan AC akan menahan tarik. Jadi bangun segitiga ini lebih stabil jika dibandingkan dengan bangun segi 4. Nah, ini contoh-contoh konstruksi rangka batang. Jadi konstruksi rangka batang ya, ini ada struktur jembatan rangka dan struktur rangka atap. Jadi digunakan di sini contohnya. Nah, ini kalau untuk struktur jembatan rangka seperti ini, rangka atap seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah pernah melihat ya, di waktu di jalan atau di mana pasti akan menemui struktur jembatan rangka dan struktur rangka atap. Ini juga, nah menara Eiffel ini juga salah satu contoh konstruksi rangka batang. Ini kan terdiri dari bangun-bangun segitiga. Oke. Nah, ada beberapa tipe KRB. KRB ini konstruksi rangka batang ya. Jadi ada KRB sederhana atau simple trusses. Nah, KRB sederhana itu segitiga penyusunnya memiliki kedudukan yang setingkat. Jadi setara seperti ini. Ya, jadi ini setingkat atau setara bangun segitiganya. Nah, kalau KRB tersusun itu memiliki tingkatan yang berbeda. Jadi ada konstruksi anak dan konstruksi induk. Nah, contohnya ini. Ada segitiga ABC, itu konstruksi induknya. Nah, yang kecil-kecil ini konstruksi anak. ADE sama EB, E ini dan B. Ya, ini konstruksi rangka batang anak. Jelas ya? Nah, ini KRB statis tertentu. Kita masuk ke KRB statis tertentu. Jadi syaratnya itu 2N harus sama dengan B plus R. Nah, N ini adalah jumlah titik simpul, B itu jumlah batang, R itu jumlah reaksi. Oke, kita coba hitung. Nah, kita diminta untuk menentukan KRB ini. Apakah dia termasuk KRB statis tertentu atau tidak. Nah, ini rumusnya ini ya. 2N sama dengan B plus R. 2N, N itu jumlah titik simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. B ini jumlah batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 batang. R ini reaksi. Karena ini sendi 2 reaksi, roll 1 reaksi, berarti dijumlahkan ada 3. Nah, ini sama ya. 14. Ini juga 14. Jadi ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Sehingga termasuk KRB statis tertentu. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka termasuk KRB statis tak tentu, sehingga harus diselesaikan dengan persamaan statis tak tentu. Nah, ini KRB statis tak tentu itu ada di materi mekanika teknik statis tak tentu. Jadi di mata kuliah yang berbeda. Oke. Untuk pendahuluan ini cukup sampai di sini ya. Kita coba lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya-gaya batang pada KRB atau konstruksi rangka batang dapat dihitung dengan menggunakan beberapa cara, yaitu kesetimbangan titik buhul atau titik simpul, diagram Cremona, dan metode Ritter. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan titik buhul atau titik simpul, yaitu dengan cara meninjau bahwa setiap titik simpul gaya-gaya harus dalam keadaan setimbang. Jadi yang dinamakan setimbang itu adalah ketika sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh saja.
Jadi di sini ada sebuah konstruksi rangka batang. Perletakannya sendi dan roll, ada dua beban di titik C dan titik D. Bebannya berupa P. Ini besarnya sama ya. Jadi ini ada batang 1, batang 4, 5, 6, 2, dan seterusnya. Nah, jarak tiap segmen itu sebesar lambda, di mana lambda itu besarnya 2 meter. Sekarang kita cari gaya reaksi. Cara mencari gaya reaksi pada KRB itu sama seperti ketika kita mencari reaksi pada balok. Oke, contoh ya, sigma MB. Jadi porosnya di B. Kita lihat kiri, ada gaya apa saja? Ada reaksi VA, ada reaksi HA, ada P di titik C dan P di titik D. Oke. Nah, berarti kan kalau dari sini ya, VA dikalikan 3 lambda. Itu dia searah jarum jam, berarti positif. HA dia dikalikan 0 karena tidak memiliki jarak tegak lurus terhadap titik B. P ini dikalikan 2 lambda, nilainya minus. Dan P ini dikalikan lambda, nilainya juga minus. Oke, ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga didapat nilai VA sama dengan P. Dengan cara yang sama, sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita dapat mencari VB, dan VB ini dapat sebesar P. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya nih. Untuk mencari besarnya gaya-gaya batang, dapat dimulai dari titik simpul yang memiliki 2 batang yang belum diketahui. Oke, di sini harus digarisbawahi bahwa harus memiliki 2 batang yang belum diketahui. Maksimal ya. Jadi kalau 3 batang itu berarti tidak bisa dimulai dari situ. Jadi harus maksimal 2 batang. Oke, kita coba lihat dari sini. Nah, di titik A. Di titik A ini bersinggungan dengan batang apa saja? Ada batang 1, ada batang 4. Oke. Di titik E ada batang apa saja? Ada batang 4, 5, 6, 9. Di titik C ada 1, 5, dan 2. Oke. Sekarang kita bisa mulai menghitung itu dari batang yang mana yang pertama-tama. Apakah bisa di titik E? Tidak bisa, karena batang yang tidak diketahui dia lebih dari 2 di titik E. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 batang. Jadi tidak bisa. Kalau di titik C ada 3 batang yang tidak kita ketahui. Ada 1, 5, dan 2. Berarti di titik C pun juga tidak bisa. Nah, kalau di titik A ada batang 1 dan 4 yang tidak diketahui. Berarti bisa dimulai dari titik A karena yang tidak diketahui ada 2 batang. Kalau di titik B bisa juga karena di sini juga ada 2 batang yang tidak diketahui. Oke, sekarang sebagai contoh kita mulai dari titik A ya. Oke, nah ini titik A. Tadi ada batang 1 dan 4. Ini batang 1, ini batang 4. Nah, kalau dia miring, diagonal seperti ini, itu harus kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal. Ada S4 cos 45 derajat, dan ini S4 sin 45 derajat vertikal. Oke. Lalu kita cari pakai sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Oke, sekarang sigma horizontal sama dengan 0. Yang gaya horizontal apa saja? Ada HA kan, tapi HA nilainya 0 karena tidak ada gaya vertikal di sini. Nah, di sini tidak ada gaya beban luar vertikal kan ya, berarti HA nilainya 0. Jadi saya abaikan. Jadi langsung ke VA. Ada sigma horizontal ya. Gaya horizontal ada S1 sama S4 cos 45 derajat. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan karena dia sama-sama ke kanan, berarti nilainya sama-sama positif. S1, S4 cos 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0. Ini karena S1 sama 4 kita belum tahu, jadi kita sebut dengan persamaan 1. Nah, sekarang coba sigma vertikal sama dengan 0.
Ada gaya-gaya apa saja yang vertikal? Ada VA dan ada S4 sin 45. Karena arah-arahnya sama ke atas, berarti dia positif. Jadi positif VA sama positif S4 sin 45 derajat. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. VA-nya sebesar P, tadi kan kita cari dari gaya reaksi. S4 1 per akar 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat S4 itu besarnya minus P akar 2. Karena dia minus berarti tekan. Nah, ini kan dapat nih S4 besarnya sekian. Itu disubstitusikan ke sini. Nah, setelah disubstitusikan ke sini, kita dapat nilai S1. S1-nya sebesar positif P. Karena dia positif berarti dia tarik. Oke, nah sekarang kita lihat ke titik C. Ya, titik C ya. Di titik C ada batang apa? Ada batang 1, batang 5, batang 2, sama gaya P. Oke, jadi kita gambar yang di titik C. Ya. Nah, kita gambar. Ada batang 1, batang 5, batang 2, dan P. Nah, oh ya, saya lupa menyampaikan. Jadi kalau ketika ada batang yang tidak diketahui, kita selalu pertama-tama kita selalu mengasumsikan tarik. Jadi batang ini tarik terhadap titik yang kita tinjau, titik simpul yang kita tinjau. Jadi ini kan titik A nih, kita mulai dari titik A. Berarti kita harus mengasumsikan dia tarik terhadap titik ini. Jadi ini arahnya diagonal ke atas. Begitu pula yang batang 1, S1, dia ke kanan karena dia menarik titik A. Oke, nah sekarang titik C nih. Tadi kan S1 kita sudah ketemu ya dari perhitungan ini. Sebesar positif P. Nah, ini ada S5, ada S2. Karena S5 dan S2 itu belum diketahui, jadi kita asumsikan tarik terhadap titik C. Jadi S2 ke kanan, S5 ke atas. Nah, S1 karena dia itu positif P, berarti kan dia tarik. Berarti ketika masuk ke titik simpul yang berikutnya, dia menarik titik simpul yang berikutnya itu. Ya, jadi ini kan tarik. Positif P dia tarik. Berarti masuk ke titik C, dia juga tarik terhadap titik C. Jelas ya? Oke. Nah, ini mudah ya. Berarti sigma horizontal sama dengan 0. Ada S1 sama S2. S1-nya ke kiri berarti nilainya minus. S2-nya ke kanan berarti plus. Sehingga didapat S2 itu nilainya sama dengan S1 yaitu positif P. Sigma vertikal ada S5 ada P. Nah, tinggal dipindahkan ruas, S5 didapat sebesar positif P. Nah, ini titik E. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nih. Tadi kita sudah dapat S4, S1, S5, S2. Nah, sekarang titik mana lagi yang kita mau cari? Bisa nggak titik D? Coba titik D ada berapa batang? Ada 2, 6, 7, 3. Ada 4 batangan ya. Terus dikurangin 1, ini sudah diketahui, berarti ada 3 batang yang tidak kita ketahui. Berarti titik D tidak bisa. Sekarang titik E. Ada 4, 5, 6, 9. 4 kita sudah ketahui, 5 sudah diketahui, 6 belum, 9 belum. Nah, karena ini ada 2 batang yang tidak kita ketahui, berarti bisa kita lanjutkan ke titik E. Oke. Nah, ini ya. Ini kan sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Ini belum, ini belum. Nah, yang belum kita asumsikan tarik terhadap titik E ya. Berarti S9 ini ke kanan, S6 ini diagonal ke bawah. Nah, untuk S5 coba kita cek lagi. S5 mana? Nah, S5 positif P. Dia tarik. Berarti S5 ini nanti menarik titik E. Menarik titik E berarti ke bawah.
Nah, sekarang S4, coba kita lihat S4. Nah, ini S4. S4 negatif P akar 2. Dia tekan. Berarti nanti S4 ini menekan titik E. Nah, karena menekan berarti dia diagonal ke atas ke kanan ya. Ini menekan. Jelas ya? Nah, yang diagonal-diagonal ini kita uraikan supaya kita bisa masukkan ke persamaan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Oke, nanti bisa coba dipelajari sendiri. Titik E lalu titik D ini sama ya. Kita langkahnya kita harus selalu cek dulu yang belum diketahui itu berapa batang, dan seterusnya. Titik F juga demikian. Nah, sekarang titik B, titik yang terakhir ini ya, titik B. Kan ini sudah kita hitung, ini juga, D dan F juga sudah. Nah, titik B, titik yang terakhir itu kita gunakan sebagai kontrol, sebagai cek. Oke, coba. Nah, ini kita udah dapet nih. S8 nilainya berapa? S3 juga demikian, VB juga. S8 kita uraikan, ada S8 sin 45 derajat, S8 cos 45 derajat. Nah, sigma H sama dengan 0. Sigma horizontal ada gaya S3 dan S8 cos 45. Ini ke kiri dia minus, ini plus. Nah, tinggal kita substitusikan saja, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau dia hasilnya 0 dan ini sama dengan 0, berarti dia kondisinya setimbang. Berarti oke, sudah benar ini. Nah, sekarang coba sigma vertikal. Ada gaya S8 sin 45 derajat dan ini ada VB. Nah, tinggal dijumlahkan lalu kita substitusikan. Hasilnya apakah sudah setimbang? Nah, ini ternyata hasilnya sudah setimbang. Karena ini ruas kirinya 0, ruas kanannya juga 0. Berarti perhitungannya sudah benar. Begitu. Oke, nah, lalu kita rekapitulasi. Dari hasil perhitungan tadi didapat S1 sebesar sekian dan seterusnya sampai S9. Nah, perlu digarisbawahi, minus itu adalah gaya tekan, plus adalah gaya tarik. Oke, jelas ya? Kalau begitu, materi kali ini saya cukupkan. Silahkan didiskusikan jika ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tertentu kali ini akan membahas tentang konstruksi rangka batang. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi ini perbedaan ketika bangun segitiga dan bangun segi 4 diberi beban sebesar P. Ini beban sebesar P ini nominalnya sama ya. Nah, kita coba lihat dulu yang bangun segi 4. Jadi kalau bangun segi 4 kita kasih gaya P, ini cenderung akan terjadi perubahan bentuk seperti ini. Ya, jadi akan terjadi perubahan bentuk. Nah, kalau bangun segitiga, batang CB ini akan menahan batang P. Jadi ketika ini didorong ke sini, batang CB akan menahan tekan, dan AC akan menahan tarik. Jadi bangun segitiga ini lebih stabil jika dibandingkan dengan bangun segi 4. Nah, ini contoh-contoh konstruksi rangka batang. Jadi konstruksi rangka batang ya, ini ada struktur jembatan rangka dan struktur rangka atap. Jadi digunakan di sini contohnya. Nah, ini kalau untuk struktur jembatan rangka seperti ini, rangka atap seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah pernah melihat ya, di waktu di jalan atau di mana pasti akan menemui struktur jembatan rangka dan struktur rangka atap. Ini juga, nah, menara Eiffel ini juga salah satu contoh konstruksi rangka batang. Ini kan terdiri dari bangun-bangun segitiga. Oke. Nah, ada beberapa tipe KRB.
KRB ini konstruksi rangka batang ya. Jadi ada KRB sederhana atau simple trusses. Nah, KRB sederhana itu segitiga penyusunnya memiliki kedudukan yang setingkat. Jadi setara seperti ini. Ya, jadi ini setingkat atau setara bangun segitiganya. Nah, kalau KRB tersusun itu memiliki tingkatan yang berbeda. Jadi ada konstruksi anak dan konstruksi induk. Nah, contohnya ini. Ada segitiga ABC. Itu konstruksi induknya. Nah, yang kecil-kecil ini konstruksi anak. ADE sama EB, E ini dan B. Ya, ini konstruksi rangka batang anak. Jelas ya? Nah, ini KRB statis tertentu. Kita masuk ke KRB statis tertentu. Jadi syaratnya itu 2N harus sama dengan B plus R. Nah, N ini adalah jumlah titik simpul, B itu jumlah batang, R itu jumlah reaksi. Oke, kita coba hitung. Nah, kita diminta untuk menentukan KRB ini. Apakah dia termasuk KRB statis tertentu atau tidak. Nah, ini rumusnya ini ya, 2N sama dengan B plus R. 2N, N itu jumlah titik simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. B ini jumlah batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 batang. R ini reaksi. Karena ini sendi 2 reaksi, row 1 reaksi, berarti dijumlahkan ada 3. Nah, ini sama ya, 14. Ini juga 14, jadi ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, sehingga termasuk KRB statis tertentu. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka termasuk KRB statis tak tentu, sehingga harus diselesaikan dengan persamaan statis tak tentu. Nah, ini KRB statis tak tentu itu ada di materi mekanika teknik statis tak tentu. Jadi di mata kuliah yang berbeda. Oke. Untuk pendahuluan ini cukup sampai di sini ya. Kita coba lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya-gaya batang pada KRB atau konstruksi rangka batang dapat dihitung dengan menggunakan beberapa cara, yaitu kesetimbangan titik buhul atau titik simpul, diagram Cremona, dan metode Ritter. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan titik buhul atau titik simpul, yaitu dengan cara meninjau bahwa setiap titik simpul gaya-gaya harus dalam keadaan setimbang. Jadi yang dinamakan setimbang itu adalah ketika sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh saja. Jadi di sini ada sebuah konstruksi rangka batang. Peletakannya sendi dan roll, ada 2 beban di titik C dan titik D. Bebannya berupa P. Ini besarnya sama ya. Jadi ini ada batang 1, batang 4, 5, 6, 2, dan seterusnya. Nah, jarak tiap segmen itu sebesar lambda, di mana lambda itu besarnya 2 meter. Sekarang kita cari gaya reaksi. Cara mencari gaya reaksi pada KRB itu sama seperti ketika kita mencari reaksi pada balok. Oke, contoh ya, sigma MB. Jadi porosnya di B. Kita lihat kiri, ada gaya apa saja? Ada reaksi VA, ada reaksi HA, ada P di titik C dan P di titik D. Oke. Nah, berarti kan kalau dari sini ya, VA dikalikan 3 lambda. Itu dia searah jarum jam, berarti positif. HA dia dikalikan 0 karena tidak memiliki jarak tegak lurus terhadap titik B. P ini dikalikan 2 lambda, nilainya minus. Dan P ini dikalikan lambda, nilainya juga minus. Oke, ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga didapat nilai VA sama dengan P. Dengan cara yang sama, sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita dapat mencari VB, dan VB ini dapat sebesar P. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya nih. Untuk mencari besarnya gaya-gaya batang, dapat dimulai dari titik simpul yang memiliki 2 batang yang belum diketahui.
Oke, di sini harus digarisbawahi bahwa harus memiliki 2 batang yang belum diketahui maksimal ya. Jadi kalau 3 batang itu berarti tidak bisa dimulai dari situ. Jadi harus maksimal 2 batang. Oke, kita coba lihat dari sini. Nah, di titik A. Di titik A ini bersinggungan dengan batang apa saja? Ada batang 1, ada batang 4. Oke. Di titik E ada batang apa saja? Ada batang 4, 5, 6, 9. Di titik C ada 1, 5, dan 2. Oke. Sekarang kita bisa mulai menghitung itu dari batang yang mana ya? Pertama-tama. Apakah bisa di titik E? Tidak bisa, karena batang yang tidak diketahui dia lebih dari 2 di titik E. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 batang. Jadi tidak bisa. Kalau di titik C ada 3 batang yang tidak kita ketahui. Ada 1, 5, dan 2. Berarti di titik C pun juga tidak bisa. Nah, kalau di titik A ada batang 1 dan 4 yang tidak diketahui. Berarti bisa dimulai dari titik A, karena yang tidak diketahui ada 2 batang. Kalau di titik B bisa juga, karena di sini juga ada 2 batang yang tidak diketahui. Oke, sekarang sebagai contoh kita mulai dari titik A ya. Oke, nah ini titik A. Tadi ada batang 1 dan 4. Ini batang 1, ini batang 4. Nah, kalau dia miring diagonal seperti ini, itu harus kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal. Ada S4 cos 45 derajat, dan ini S4 sin 45 derajat vertikal. Oke. Lalu kita cari pakai sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Oke, sekarang sigma horizontal sama dengan 0. Yang gaya horizontal apa saja? Ada HA kan, tapi HA nilainya 0 kan, tidak ada gaya vertikal di sini. Nah, di sini tidak ada gaya beban luar vertikal kan ya, berarti HA nilainya 0. Jadi saya abaikan. Jadi langsung ke VA. Ada sigma horizontal ya. Gaya horizontal ada S1 sama S4 cos 45 derajat. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan karena dia sama-sama ke kanan. Berarti nilainya sama-sama positif. S1, S4, cos 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2. Sama dengan 0. Ini karena S1 sama 4 kita belum tahu. Jadi kita sebut dengan persamaan 1. Dan sekarang coba sigma vertikal sama dengan 0. Ada gaya-gaya apa saja yang vertikal? Ada VA dan ada S4 sin 45. Karena arah-arahnya sama ke atas, berarti dia positif. Jadi positif VA sama positif S4 sin 45 derajat. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. VA-nya sebesar P, tadi kan kita cari dari gaya reaksi. S4 1 per akar 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat S4 itu besarnya minus P akar 2. Karena dia minus, berarti tekan. Nah, ini kan dapat nih S4 besarnya sekian. Itu disubstitusikan ke sini. Nah, setelah disubstitusikan ke sini, kita dapat nilai S1. S1-nya sebesar positif P. Karena dia positif, berarti dia tarik. Oke, nah sekarang kita lihat ke titik C. Ya, titik C ya. Di titik C ada batang apa? Ada batang 1, batang 5, batang 2, sama gaya P. Oke, jadi kita gambar yang di titik C. Ya. Nah, kita gambar. Ada batang 1, batang 5, batang 2, dan P. Nah, saya lupa menyampaikan. Jadi kalau ketika ada batang yang tidak diketahui, kita selalu pertama-tama kita selalu mengasumsikan tarik. Jadi batang ini tarik terhadap titik yang kita tinjau, titik simpul yang kita tinjau. Jadi ini kan titik A nih, kita mulai dari titik A.
berarti kita harus mengasumsikan dia tarik terhadap titik ini. Jadi ini arahnya diagonal ke atas. Begitu pula yang batang 1, S1, dia ke kanan karena dia menarik titik A. Oke, nah sekarang titik C nih. Tadi kan S1 kita sudah ketemu ya dari perhitungan ini, sebesar positif B. Nah ini ada S5, ada S2. Karena S5 dan S2 itu belum diketahui, jadi kita asumsikan tarik terhadap titik C. Jadi S2 ke kanan, S5 ke atas. Nah S1 karena dia itu positif P, berarti kan dia tarik. Berarti ketika masuk ke titik simpul yang berikutnya, dia menarik titik simpul yang berikutnya itu. Ya, jadi ini kan tarik. Positif P dia tarik. Berarti masuk ke titik C, dia juga tarik terhadap titik C. Jelas ya? Oke. Nah, ini mudah ya. Berarti sigma horizontal sama dengan 0. Ada S1 sama S2. S1-nya ke kiri berarti nilainya minus. S2-nya ke kanan berarti plus. Sehingga didapat S2 itu nilainya sama dengan S1, yaitu positif P. Sigma vertikal ada S5, ada P. Nah, tinggal dipindahkan ruas, S5 didapat sebesar positif P. Nah ini titik E. Oke. Nah kita lihat dulu. Nih, tadi kita sudah dapat S4, S1, S5, S2. Nah sekarang titik mana lagi yang kita mau cari? Bisa nggak titik D? Coba titik D ada berapa batang? Ada 2, 6, 7, 3. Ada 4 batangan ya. Terus dikurangin 1, ini sudah diketahui, berarti ada 3 batang yang tidak kita ketahui. Berarti titik D tidak bisa. Sekarang titik E. Ada 4, 5, 6, 9. 4 kita sudah ketahui, 5 sudah diketahui, 6 belum, 9 belum. Nah, karena ini ada 2 batang yang tidak kita ketahui, berarti bisa kita lanjutkan ke titik E. Oke. Nah, ini ya. Ini kan sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Ini belum, ini belum. Nah, yang belum kita asumsikan tarik terhadap titik E ya. Berarti S9 ini ke kanan, S6 ini diagonal ke bawah. Nah, untuk S5 coba kita cek lagi. S5 mana? Nah, S5 positif P, dia tarik, berarti S5 ini nanti menarik titik E. Menarik titik E berarti ke bawah. Nah sekarang S4, coba kita lihat S4. Nah ini S4 negatif P akar 2, dia tekan, berarti nanti S4 ini menekan titik E. Nah karena menekan berarti dia diagonal ke atas ke kanan ya. Ini menekan. Jelas ya? Nah, yang diagonal-diagonal ini kita uraikan supaya kita bisa masukkan ke persamaan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Oke, nanti bisa coba dipelajari sendiri. Titik E lalu titik D. Ini sama ya, kita langkahnya kita harus selalu cek dulu yang belum diketahui itu berapa batang. Dan seterusnya, titik F juga demikian. Nah sekarang titik B, titik yang terakhir, ini ya. Titik B. Kan ini sudah kita hitung, ini juga, D dan F juga sudah. Nah, titik B, titik yang terakhir itu kita gunakan sebagai kontrol, sebagai cek. Oke, coba. Nah, ini kita udah dapet nih. S8 nilainya berapa? S3 juga demikian, VB juga. S8 kita uraikan, ada S8 sin 45 derajat, S8 cos 45 derajat. Nah, sigma H sama dengan 0. Sigma horizontal ada gaya S3 dan S8 cos 45.
Ini ke kiri dia minus, ini plus. Nah, tinggal kita substitusikan saja, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau dia hasilnya 0 dan ini sama dengan 0, berarti dia kondisinya setimbang. Berarti oke, sudah benar ini. Nah, sekarang coba sigma vertikal. Ada gaya S8 sin 45 derajat dan ini ada VB. Nah, tinggal dijumlahkan lalu kita substitusikan, hasilnya apakah sudah setimbang. Nah, ini ternyata hasilnya sudah setimbang karena ini ruas kirinya 0, ruas kanannya juga 0. Berarti perhitungannya sudah benar. Begitu. Oke, nah lalu kita rekapitulasi. Dari hasil perhitungan tadi didapat S1 sebesar sekian dan seterusnya sampai S9. Nah, perlu digarisbawahi minus itu adalah gaya tekan, plus adalah gaya tarik. Oke, jelas ya? Kalau begitu materi kali ini saya cukupkan. Silahkan didiskusikan jika ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.